Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN 2021 IPA SMP bagian yang ketiga. Masih bersama dengan saya Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan untuk teman-teman melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Soal OSK IPA SMP 2021 nomor 11, yaitu mengenai alat-alat optik, khususnya mengenai mata. Haris tidak dapat melihat pemandangan jelas seperti kebanyakan temannya. Saat membaca, Haris selalu menempatkan objek bacaan pada jarak yang sangat dekat, yakni kurang dari 15 cm. Setelah diobservasi, ternyata mata Haris memiliki titik jauh 4 meter. Lensa kacamata yang sebaiknya digunakan Haris agar dapat melihat jauh secara normal adalah, nah di sini kita melihat bahwa Haris punya cacat mata ada 2 ya, yaitu tidak bisa melihat dekat dengan normal pada jarak 25 ya, tapi pada jarak 15 yang dia bisa lihat. Kemudian dia juga tidak bisa melihat jauh dengan normal, mestinya tak hingga, tapi dia hanya bisa melihat objek paling jauh dengan jelas, yaitu pada jarak 4 meter ya. Lensa kacamata yang sebaiknya digunakan Haris agar dapat melihat jauh ya. Jadi yang dilihatnya, yang kita perhatikan adalah untuk melihat jauh. Nah, mari kita tulis dulu diketahuinya. Titik jauh itu disebutnya punctum remotum ya, PR. Kalau titik dekat, punctum proximum ya. Biasanya diambil pada jarak 25. Kalau titik jauh tak hingga. Sedangkan titik jauh mata Haris ini adalah 4 meter atau 400 cm ya. Nah, persamaan untuk menghitung fokus lensa kacamata ataupun kekuatan lensa yaitu ini ya. 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F sama dengan P. Nah, kita boleh langsung dengan P. Tapi kalau sama dengan P seperti ini, kita harus menggunakan satuannya dalam meter ya. Kalau untuk sama dengan 1/F saja boleh yang senti. Nah, sekarang kita substitusikan untuk melihat jauh dengan normal, berarti SO-nya kita substitusikan titik jauh mata normal, yaitu tak hingga. Kemudian untuk SI-nya kita isikan titik jauh mata Haris ya, tapi minus ya. Kenapa? Karena yang dilihat oleh lensa kacamata itu nanti bayangannya ya. Jadi SO-nya kita isi tak hingga, kemudian SI-nya kita isi minus 4 ya. Kemudian kita cari fokusnya dari sini ya. Ini 1 per tak hingga kan 0, per min 4 ya, min 1/4 ya. Min 1/4 sebenarnya minus 0,25. Jadi kalau kita perhatikan persamaan ini atas bawahnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fokusnya 400 cm atau 4 meter dengan jenis lensanya negatif ya. Oke, jadi fokusnya 400 cm atau 4 meter, tapi lensanya negatif atau cekung ya, dengan kekuatan lensanya minus 1/4 dioptri atau minus 0,25 dioptri. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah lensanya cekung ya, bukan cembung, dengan panjang fokusnya 400 cm. Soal OSK IPA SMP 2021 nomor 12 mengenai getaran atau osilasi. Sebuah partikel berosilasi harmonik sederhana seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Ya, ini adalah gambarnya. Jadi yang sebelah kanan itu menunjukkan bentuk getaran secara umum ya. Bentuk getaran atau persamaan getaran itu sebenarnya bisa dinyatakan dari gerak melingkar seperti yang gambar kiri ini ya. Jadi misalkan mulai bergetar dari titik A, muter bergerak melingkar. Nah, simpangan dari getaran ini sebenarnya sama dengan adalah proyeksi yang vertikalnya ya, yang ini ya. Jadi ketika simpangannya ini, maka digerak melingkar ya ini. Ketika simpangannya di sini, maka proyeksi vertikalnya ini. Kemudian ketika mencapai nilai maksimum ya berarti sama dengan jari-jari ya. Oke, jadi ini adalah sama saja untuk melihat getaran, bisa lihat ini ataupun lihat sini ya.
Jadi ini tadi jari-jari sebagai amplitudonya, kemudian theta ini menunjukkan fase ya, atau keadaan getaran. Kemudian Y ini adalah simpangan ya. Jadi komponen dari jari-jari dalam arah vertikalnya. Jadi theta itu adalah untuk menunjukkan fasenya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa jika waktu tempuh partikel dari A ke C, adalah 1 detik ya, maka frekuensi osilasi harmonik partikel. Nah, kalau kita lihat ini fasenya berapa tidak begitu jelas. Di sini ada bantuan gerak melingkar, ini sudutnya sama ya. Jadi kalau kita lihat AC, berarti yang ini dari A ke C. Nah, sudut yang ditempuhnya adalah ini daerah ini 90 derajat dibagi dengan 3, jadi 60 ya. Jadi artinya sudut fasenya 60 derajat ya untuk AC ini. Kalau kita mau hitung frekuensi, karena di sini dikasih tahu waktu, berarti kita cari dulu periodenya. Dari sini kita tahu bahwa ya gerakan dari A ke C itu adalah 1 detik ya, dan dicapai dalam 1/6 dari gerak melingkar penuh, atau disebutnya sebagai dengan 1/6 siklus ya, 1/6 siklusnya. Jadi satu siklus lengkap itu 1 getaran. Dari sini kita tahu bahwa AC tadi ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, ini adalah 1/6 getaran atau 1/6 periode, karena ini waktu. Nah, dari sini kita bisa berhitung langsung waktu getarnya atau periodenya 6 detik. Jadi kalau ditanya frekuensi ya, kita gunakan persamaan 1 per periode ya. Jadi F itu adalah 1/6 Hertz ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Soal OSK IPA SMP 2021 nomor 13 mengenai hukum Newton. Perhatikan gambar. 2 buah benda yang berada di lantai licin saling dihubungkan oleh seutas tali. Masing-masing benda memiliki massa M1 3 kg dan M2-nya 7 kg. Benda kedua ditarik ke kanan oleh gaya F sama dengan 50 Newton. Besar gaya tegangan tali T adalah, ya sekarang kita akan jawab ya. Jadi pertama-tama kita harus menghitung percepatan terlebih dahulu. Itu adalah pembicaraan yang penting untuk menganalisis yang lainnya. Kita mulai dengan menggambar gaya-gaya pada benda ini ya. Jadi kita lihat secara keseluruhan sistem ini. Jadi gaya berat ke bawah W1, kemudian W2 juga sama. Nah, ini ditahan oleh lantai, berarti ada gaya normal ke atas ya. Di sini ada gaya normal menahan benda 1 ke atas N1. Di sini juga ada benda menahan gaya W2 ke atas, gaya normal ya. Dan tidak ada gaya gesekan. Jadi kita lewat. Kalau ada gaya gesekan berarti tinggal tambahkan ya ke kiri ya. Oke. Nah, setelah lengkap baru kita bisa misalkan ya. Kalau benda seperti ini gaya F inilah yang akan mengakibatkan sistem ini bergerak. Bergeraknya tentu saja ke kanan sesuai dengan arah gaya F itu ya. Jadi kita misalkan A-nya seperti ini. Baru kita tuliskan hukum Newtonnya sigma F sama M kali A. Sigma F ini adalah jumlah gaya yang ada di sistem. Dan ini bersesuaian dengan arah A-nya. Jadi kalau A-nya ke sana berarti gaya yang kita lihat hanya yang horizontal aja ya. Nah, di sini jelas sigma F-nya kita isi ya F saja. Kemudian M-nya adalah massa total ya sistem. Jadi M1 tambah M2. Dan A-nya yang akan kita cari ya. Jadi F-nya kita isi angkanya 50 Newton. M1-nya 3, M2-nya 7 dikali A. Ini jadi 10A luas kanannya. Jadi A-nya dengan 50 bagi 10 yaitu 5 meter per second kuadrat. Dan nilainya positif, artinya sesuai dengan arah yang kita gambarkan seperti ini. Baik, sekarang kita akan menghitung tegangan tali. Tegangan tali termasuk pada gaya dalam, berarti kita harus mengambil free body diagram ya. Jadi free body diagram itu adalah
elemen dari sistem ini keseluruhan. Jadi saya mau tinjau benda satu saja atau benda dua saja atau yang lainnya, bagian dari sistem, yaitu namanya free body diagram ya. Oke, untuk itu kita pilih free body diagramnya melewati benda satu atau benda dua. Saya pilih yang mudah saja, yang ini aja ya. Oke, jadi saya lingkari dulu di sini untuk supaya saya bisa gambar ulang. Di sini kita gambarkan ya, gambar ulang. Setelah itu kita gambarkan gaya-gaya yang ada di sini. Mulai dari gaya berat ya, W1. Kemudian gaya luar yang lainnya itu adalah gaya normal di sini. Nah, di sini kita lihat dia motong tali. Berarti akan ada gaya dalam atau internal force ya. Itu tegangan tali. Tegangan tali arahnya meninggalkan benda. Karena tali itu tegangan tarik ya. Jadi kalau di sini potong sini berarti T-nya bukan ke kiri tapi ke kanan ya. Jadi seperti ini. Oke, sudah lengkap. Kalau misalnya ada gaya gesek ya tambahkan juga di sini ya. Di sini kan nggak ada gaya gesek jadi bisa skip ya. Setelah itu baru kita gunakan hukum Newton kembali ya, sigma F sama M kali A. A-nya jangan lupa ini sesuai dengan ini ya. Oke, sigma F sama M kali A. Nah, sigma F sama. Prinsipnya kita isi dengan gaya yang bersesuaian dengan A ini. Ya, jadi bukan N1 atau W1, ya ini yang arah horizontal ini. Kalau N sama W kan vertikal ya. Jadi sigma F-nya kita isi T ya. Yang akan kita cari sama dengan M-nya ya kita lihat ini. Kita nggak usah lihat lagi sistemnya, lihatnya ini aja ya. M-nya M1 ya. Jadi T-nya sama dengan M1-nya 3 dari sini. A-nya sudah kita dapatkan dari sini 5 ya. Jadi T-nya adalah 15 Newton. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Soal OSK IPA SMP 2021 nomor 14 mengenai gelombang bunyi. Salah satu fungsi sonar pada kapal adalah untuk mendeteksi kedalaman laut. Diketahui cepat rambat bunyi di air laut adalah 1500 meter per second. Jika bunyi pantul diterima kembali oleh kapal 2 detik setelah bunyi asal dilepaskan, maka kedalaman laut dapat dinyatakan sebesar sekian meter ya. Kita gambarkan dulu kira-kira seperti ini, ada sebuah kapal laut ya. Ini berada di laut dan kedalamannya mau dihitung. Saya misalkan kedalamannya D ya. Nah, salah satu untuk menghitung kedalaman laut yaitu dengan menggunakan sistem sonar ini. Jadi dari sini nanti gelombang akan dipancarkan ya. Kemudian mengenai dasar laut dan kemudian pasti akan dipantulkan karena sifat gelombang itu mengalami pemantulan ya. Nah, gelombang pantulnya dicatat ya, nanti berapa lama waktu yang dibutuhkan dari gelombang datang sama gelombang pantul ya. Nah, dengan mencatat waktu dan kita punya data bahwa kecepatan bunyi di laut itu 1500 meter per second, maka D ini bisa dengan mudah bisa diketahui ya. Prinsipnya sederhana, yaitu menggunakan gerak sederhana saja ya, seperti gerak lurus beraturan gitu ya. Di sini waktunya 2 detik ya. Jadi kalau saya tulis persamaan gerak lurus beraturan ya S sama dengan V kali T. Tapi di sini ingat bahwa jarak yang ditempuh oleh bunyi itu ya 2D bukan D ya. Dia akan dipancarkan kemudian dipantulkan, berarti jarak yang ditempuhnya adalah D tambah D. Jadi S nya kita ganti dengan 2D sama dengan V kali T ya. Nah, kita isikan nilai V dan T nya. V nya kecepatan bunyi dan T nya adalah selang waktunya. Jadi 1500 kali 2 sama dengan 2D. Ini 2 nya coret, berarti D nya ya 1500 ya meter. Inilah kedalaman lautnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal OSK IPA SMP 2021 nomor 15 mengenai gelombang. Cepat rambat suatu gelombang sebesar 500 meter per second. Jika periode gelombang tersebut 2 detik, maka panjang gelombangnya sebesar titik-titik meter. Oke, mari kita perhatikan dulu gambar berikut untuk mengerti konsep gelombang dan getaran ya.
Jadi saya punya sebuah tali. Pada salah satu ujung tali ini saya getarkan sebuah getaran dengan amplitudo A dan periode tertentu atau frekuensi tertentu. Digetarkan naik turun ya. Maka ketika getaran ini merambat pada tali, maka di tali ini akan terbentuk getaran atau gerakan naik turun ya, seperti sumber getarnya. Jadi kira-kira seperti ini suatu saat. Jadi bisa di atas, bisa di bawah, bisa di sini ya. Nah, ini kebetulan saya ambilnya seperti ini. Yang dimaksud dengan panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh gelombang selama satu periode, satu siklus. Jadi bisa ditempuh dalam satu siklus misalkan dari titik ini ke titik ini. Ini disebut sebagai panjang gelombang karena fasenya sama. Ini satu siklus dari sini ke sini ya. Bisa juga jaraknya dari sini misalkan ke sini atau dari sini ke sini ya, asal fasenya sama. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya gelombang itu adalah seperti gerak biasa ya, jadi gerak lurus beraturan karena kecepatan gelombangnya tetap ya. Jadi kalau kita tuliskan dari persamaan dasar gerak S mana V kali T, ini kecepatan, ini waktu. Tetapi untuk gelombang ada penamaan khusus ya, jadi jarak yang ditempuh satu gelombangnya biasa kita sebut sebagai lambda, jadi S nya nanti kita ganti dengan lambda. Kemudian T juga, satu siklus ini khusus diberi nama periode ya, jadi nanti persamaannya bentuknya lebih khusus, lambda sama dengan V kali T. V nya itu adalah kecepatan. Nah, dari sini kita bisa substitusikan kecepatannya 500 dan periodenya adalah 2 detik. Jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan panjang gelombangnya adalah 1000 meter ya. Ada baiknya juga kita mengenal besar-besar yang lain ya. Tadi T itu adalah periode, kemudian V nya kecepatan ya. Kita juga punya lambda ya, ini panjang gelombang, jarak yang ditempuh gelombang selama satu periode ya. Selain itu ada frekuensi ya. Frekuensi itu banyaknya gerakan atau siklus per detiknya ya, itu frekuensi. Kemudian di sini tadi A itu adalah amplitudo ya, ini adalah simpangan maksimumnya ya. Jadi untuk kasus ini panjang gelombangnya adalah 1000 meter. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D ya. Ini adalah bagian akhir dari pembahasan OSN 2021 bagian yang ketiga. Saya sertakan soal-soal dalam video ini yang linknya ada di bagian deskripsi untuk teman-teman dapat mencobanya lagi sebagai latihan supaya penguasaan materi menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like dan share bila video ini bermanfaat. Subscribe juga untuk mendapatkan informasi mengenai video-video lainnya. Baik, terus semangat belajar. Sukses buat kamu di OSN nanti ya. Terima kasih.